Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Selamat datang di ibadah doa pagi kita. Mari setiap kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur, kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau datang Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mau bawa hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami belum menyenangkan hati-Mu. Ampuni kami jika kami masih ada cacat celah. Tuhan, Engkau yang perlengkapi setiap kami. Engkau yang memberikan kekuatan di jiwa kami, kekuatan di batin kami, agar kami mampu melewati rintangan hidup, melewati segala sesuatu yang berat. Dan Engkau yang ada bersama kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa hidup kami, kami membawa hati kami. Kekuatan di jiwa hanya akan didapat di dalam Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami mau terus memuliakan-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku Tuhan, amin. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku Tuhan, kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari lebih lagi angkat suaramu, angkat hatimu, katakan: mengiringmu seumur hidupku. Inilah kami Tuhan, kami mau mengiringmu, kami mau berjuang bersama-Mu Tuhan. Amin. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu Tuhan, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami setiap bejana yang menyenangkan-Mu, biji matamu Tuhan untuk melihat dunia ini menjadi terang dimanapun kami berada. Kami mau iring perjuangan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Jadikan setiap kami bejana-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak sempurna dan kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh Roh Kudus-Mu untuk mengiring kami. Tuhan, pakailah kami agar kami dapat menjadi bejana-Mu. Mari Bapak Ibu, doa pribadi, lepas pribadi, sampaikan kepada Tuhan kerinduan setiap kita untuk mau dipakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan mengenal-Mu. Kami mau belajar mengenal-Mu lebih dalam lagi. Segala pujian, hormat kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga dimanapun kami melangkah Tuhan, kami boleh membawa nama-Mu. Kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pakai setiap kami. Sebab hanya pujian dan hormat yang mau kami berikan. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Amin. Segala hormat bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar
dan layak dipuji. Mari lebih lagi nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, I sing praises to your name, oh Lord, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan bersama bahwa Allah kita itu kasih adanya. Terbukti dengan segala apa yang kita alami selama ini. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, Saudara. Mari. Bapa di surga, berbicaralah kepada setiap kami di pagi hari ini, agar kami mengerti dengan benar, agar kami semakin mengenal Engkau lebih jauh, agar kami ditegur dari kesalahan kami selama ini, agar kami dididik di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur untuk program doa pagi ini. Kau urapi mulut hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan pesan-pesan di pagi hari ini. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Allah kita itu adalah kasih.
Tetapi banyak orang tidak mengerti. Sebab jika Allah kita itu kasih, pasti Ia mencurahkan kasih-Nya terhadap kita semua. Tidak hanya berteori, kan begitu. Mestinya kita itu teliti loh, saudara. Ya, ketika kita bangun pagi, kita langsung tahu betapa Tuhan mengasihi manusia. Ia sediakan matahari pagi bagi orang jahat maupun orang baik. Ia sediakan usia pada setiap manusia. Ia berikan nafas supaya kita hidup. Ia berikan waktu, saudara, supaya kita memiliki waktu berbenah diri, bertobat. Bahkan Ia mencurahkan kasih-Nya sama kita semua. Semua manusia sudah berdosa, maka Bapa di surga mengutus putranya yang tunggal supaya manusia mengenal kehendak Tuhan, supaya manusia diampuni dosanya, supaya manusia memiliki teladan abadi, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saudara ya. Jadi setiap pagi kita harusnya merasakan kasih-Nya Tuhan, bahkan melalui hal-hal sederhana. Makanya jadi orang jangan sibuk dengan kegiatannya sendiri. Bangun pagi langsung kerja, langsung apa. Jangan. Kita melewati banyak hal yang penting nanti. Miss banyak hal. Ya. Pagi ambil nafas. Bersyukur. Makasih Tuhan. Itu. Ya. Jadi Tuhan menyampaikan kasih-Nya itu dengan berbagai cara, lewat ciptaannya, kejadian-kejadian alam, hukum-hukum alam. Bahkan putra tunggalnya Bapa turun ke bumi. Ya, seringkali manusia tidak mengerti atau tidak merasakan karena terlalu sibuk dengan jadwalnya sendiri. Sehingga makin lama jauh dari Tuhan. Kita berharap Tuhan bicara langsung dengan cara tertentu, padahal Tuhan bicara dengan kita lewat berbagai cara. Ya, Tuhan itu sangat amat kreatif dalam mengungkapkan kasih-Nya. Ia menegur kita, menghibur kita, menguatkan kita, dan menuntun kita melalui berbagai komunikasi, cara komunikasi. Ya. Sama seperti Tuhan memanggil kita, kita pun harus memanggil banyak orang supaya mengalami kasih-Nya Tuhan yang sama. Ya. Makanya kita harus mengasihi orang lain dengan bahasa kasih yang bisa mereka mengerti, supaya apa? Mereka benar-benar mengalami kasih itu mengalir. Kasih-Nya Tuhan mengalir melalui hidup kita. Saudara, bayangkan kalau orang berhubungan dengan kita, apakah mereka itu selama ini merasakan kasih-Nya Tuhan? Atau bahkan merasa sebaliknya, bahwa kehadiran kita itu menyusahkan mereka? Coba tanya diri sendiri. Jangan sampai tidak sadar bahwa selama ini sebenarnya kita menyusahkan banyak orang. Mestinya kita hadir untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Mestinya begitu. Jangan menyusahkan banyak orang. Kalau kita anak Allah, kita itu kasih adanya. Mestinya demikian loh, saudara. Ya, harusnya ini bisa menyentuh banyak orang supaya kembali lagi ke rancangan Tuhan, bahwa kita diciptakan supaya menjadi anak-anak Allah, supaya memiliki karakter ilahi, supaya ada anak-anak Allah di bumi yang menjadi teladan bagi sekelilingnya, yang memantulkan kemuliaan Allah yang di surga. Mestinya demikian ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, siapapun saudara,
Saudara mau jadi CEO di perusahaan, mau jadi raja, siapapun saudara, di hadapan Tuhan kita sama. Jangan sombong. Yang membedakan satu dengan yang lain bukan jabatan, bukan kekayaan, tetapi bahasa apa yang mereka gunakan ketika berinteraksi dengan kita semua. Satu, kalau kita anak Allah, kita pasti berbahasa dengan bahasa kasih. Bahasa kasih itu tidak hanya diucapkan lewat perbuatan juga. Ada banyak sekali cara untuk mengungkapkan kasih kita kepada sesama. Kasih kita terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap anak. Ya, terkadang kita itu hanya di mulut saja mengatakan, aku mengasihimu. Karena apa? Karena bicara itu murah. Hanya ngomong gampang. Coba dilakukan, saudara. Setiap kata-kata yang tidak ada faktanya itu kosong. Kosong, saudara. Seperti kalau tubuh tanpa roh. Kosong. Mati. Ya. Dievaluasi. Selalu mengevaluasi diri. Apakah perbuatan kita selama ini menjadi berkat bagi dunia atau menjadi sandungan, batu sandungan? Apakah yang kulakukan selama ini menyenangkan Tuhan atau hanya menyenangkan diri sendiri? Banyak orang merasa selamat, baik-baik saja, padahal menipu banyak orang. Padahal menyusahkan banyak orang. Padahal pelit. Ya, ke gereja juga setahun sekali. Bagaimana ini manusia? Disuruh selamat, tidak mau. Kan aneh ya. Nanti kalau sudah sakit, mendekati kematian, nangis-nangis. Sudah terlambat. Kalau mau bertobat itu sekarang. Jangan nanti nunggu sudah tua. Sebagian orang tidak sempat tua, sudah menutup mata. Sebab kematian bisa datang tiba-tiba. Kalau orang menghayati hal ini, kita semua akan takut, saudara. Bukan takut mati. Takut kalau pas aku menutup mata, ternyata aku belum berkenan di hadapan Tuhan. Lah itu mengerikan itu. Makanya anggap saja saudara nanti malam mati. Makanya benahi diri cepat-cepat mulai pagi ini, mulai sekarang. Minta maaf sama orang yang saudara sakiti. Minta ampun sama saudara orang yang saudara tipu, yang saudara rugikan. Minta ampun sama Tuhan yang terutama. Jika tidak, dosamu tidak diampuni. Seseorang yang tidak minta ampun dan bertobat sungguh-sungguh, dosanya tidak diampuni. Ia pasti binasa. Orang yang sengaja berbuat dosa pasti binasa. Makanya Alkitab berkata lebih baik kau tidak tahu dibanding tahu tapi kau lakukan juga kejahatan itu. Mari kita bertobat, saudara. Ya, hidup cuma satu kali. Mari kita bertobat. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Terkadang kami masuk ke dalam masa kebodohan. Lupa dengan Tuhan. Tapi biarlah pagi ini menjadi teguran yang keras untuk setiap kami. Bahwa orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, yang tidak bertobat pasti binasa. Kami tidak mau binasa Tuhan. Biarlah Tuhan ingatkan kami terus, tegur kalau kami salah. Jadikan kami saluran berkat-Nya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja mula-mula GMM. Biarlah Tuhan pakai GMM ini dari hari ke hari semakin luar biasa. Jadikan semua heran ketika melihat gerejamu ini Tuhan.
supaya mereka tahu bahwa Tuhan hadir di gerejamu ini. Jadikan alat di tangan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Terima kasih. Terima kasih juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan lewat perbuatan nyata. Terima kasih untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mau sambut hari ini. Haleluya. Amin.